Baik Master Jiwa dan Insinyur tahu apa artinya putih cincin jiwa 10 tahun. Bahkan untuk guru jiwa yang paling buruk, tidak mungkin hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun dengan kultivasi 4 cincin. Wan Yijun juga memiliki pemikiran yang sama. Dia secara tak sadar tertegun. Namun, Wan Yijun jauh lebih lincah dari Xia Xuanchen, meskipun keduanya adalah Raja Roh dan Insinyur Jiwa kelas 5. Sementara dia masih linglung, lengannya sudah terangkat. Lebih dari 10 garis tembakan cahaya berwarna ke arah Huo Yuhao. Dibandingkan dengan Insinyur Jiwa Kekaisaran lain, keunggulan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy ditunjukkan melalui serangan penyelidik sederhana ini. Melepaskan garis-garis sinar jiwa adalah sesuatu yang hampir semua Insinyur Jiwa kelas 5 bisa lakukan. Namun, sinar jiwa Wan Yijun mengandung 4 elemen berbeda. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Wan Yijun memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Lampu dari 5 cincin jiwanya berpotongan di mana alat jiwa bersinar terang di belakang punggungnya, jelas mengumpulkan energi. Kelima cincin jiwanya juga mengandung keterampilan jiwa tipe tambahan yang membantu meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia bisa bertahan lebih lama dalam pertempuran melalui alat jiwanya yang mengumpulkan energi. Dia juga mundur dengan cepat ketika jiwa pendorong di bawah kakinya mengirimnya ke belakang, memperluas celah antara dia dan Huo Yuhao. Serangkaian adaptasi ini mengesankan semua siswa akademi, guru, dan bahkan Xuan Ziwen. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 5, ini sudah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Namun, mereka yang memuji mental Wan Yijun segera terkejut pada saat berikutnya. Huo Yuhao tidak menghindari sinar jiwa Wan Yijun. Dia terus meluncur ke depan, dan sinar jiwa sepertinya sengaja menghindarinya. Mereka menyapu melewati tubuhnya, tidak ada yang mengejutkannya. Sinar jiwa lebih cepat dari meriam jiwa, tetapi mereka kurang kuat. Namun, mereka sangat akurat. Dengan kemampuan Wan Yijun, tidak mungkin baginya untuk benar-benar kehilangan targetnya seperti ini. Pendorong jiwa Wan Yijun ada di bawah kakinya, ia malah menggunakan alat jiwanya yang terbang untuk terbang di udara. Meskipun dia tidak bisa terbang terlalu tinggi karena pembatasan yang ada, alat jiwa tipe terbang masih berhasil membantunya mengubah arah sesuka hati. Namun, dia baru saja naik ke udara, dia belum mengumpulkan kecepatan. Dia bergerak jauh lebih lambat daripada Huo Yuhao. Kesenjangan di antara mereka berdua telah berkurang menjadi 100 meter. Wan Yijun juga terkejut bahwa tidak ada sinar jiwanya yang menghantam Huo Yuhao. Dia bahkan berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Dia mencoba menembakkan sinar jiwanya sekali lagi, dan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya untuk melakukannya. Dia menggunakan sinar jiwa untuk membentuk jaring yang melanda Huo Yuhao. Golnya sangat sederhana, menunda lawannya. Dengan cara itu, dia bisa melepaskan rentetan serangan pada musuhnya. Dia kemudian bisa menggunakan beberapa alat jiwanya yang lebih kuat. Namun, dia langsung kaget lagi. Bukan hanya dia yang melihat sesuatu, semua penonton juga melihat banyak hal. Huo Yuhao telah menggunakan interferensi spiritualnya untuk menghindari sinar jiwa sebelumnya. Kali ini, ia menggunakan Ghost Shadow membingungkan track. Menggunakan deteksi spiritualnya sebagai panduan, ia menyelinap melalui jaring yang tampaknya tidak bisa ditembus seperti seberkas asap. Dia bahkan bisa menemukan celah terkecil dan menyelinap sebelum maju, masih meningkatkan kecepatannya. Wan Yijun tidak punya pilihan selain mengambil nafas, karena penipisan kekuatan jiwanya terlalu besar, dan ia menemukan bahwa Huo Yuhao hanya berjarak 30 meter darinya. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa tenang dia muncul, Wan Yijun masih ketakutan pada saat ini. Dia tidak bisa repot-repot menyerang lagi. Dia dengan cepat melarikan diri menggunakan alat jiwa terbangnya. Seluruh tubuhnya berbalik ke satu sisi dan terbang ke arah itu. Namun, dia tidak lupa mengeluarkan lebih dari 10 bom jiwa. Bom ini tidak terlalu kuat, sehingga gelombang kejutnya tidak akan memengaruhi pengguna. Mereka bisa diledakkan menggunakan kekuatan jiwa kecil, tetapi mereka tidak bisa diremehkan, karena ada banyak dari mereka. Wan Yijun hanya membeli waktu untuk dirinya sendiri. Anehnya, Huo Yuhao berhenti. Kaki kirinya menginjak tanah, dan dia melompat tinggi. Lompatan ini membuatnya mencapai lebih dari 10 meter di udara, menghindari semua bom jiwa. Dia kemudian menarik anggota tubuhnya di udara, dan sesuatu muncul di tangan kanannya. Itu adalah tombak pendek, sekitar 3 kaki panjangnya. Tombaknya tajam di kedua ujungnya, bagian tengah setebal telur merpati. Tombak perak yang cerah memancarkan cahaya metalik. Huo Yuhao meluruskan pandangannya, berputar setengah putaran di udara.
Setelah itu, dia membuang tombak pendek di tangannya. Ketika tombak meninggalkan tangannya, suara melengking tiba-tiba naik. Tombak itu langsung menyusul Wan Yijun. Bukankah dia seharusnya tidak menggunakan alat jiwa? Ini adalah pikiran pertama dalam benak Wan Yijun saat dia merasakan ancaman, melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 5-nya. Wan Yijun tersentak ketika tombak pendek menusuk langsung melalui penghalang jiwa pelindung. Penghalang jiwanya berubah sangat cerah, sebelum dihancurkan oleh tombak. Wan Yijun jatuh dari udara seolah-olah dia telah disambar petir. Yang mengejutkan adalah tombak pendek itu tidak menusuknya. Itu mengubah arah begitu menyentuh tubuh Wan Yijun, dan bukannya menembus sayap alat jiwa tipe terbangnya. Dia dipaku ke tanah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Huo Yuhao dengan cepat tiba di atas Wan Yijun dalam sekejap. Pertempuran Wan Yijun tidak akan hilang bahkan setelah dia jatuh dari udara. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak berdaya. Ketika tombak menembus alat jiwanya yang terbang, dia merasakan gelombang tirani yang tak terlukiskan menghancurkan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi, dan jiwa bela dirinya terpaksa menarik diri. Jika dia menggambarkan perasaan ini kepada ZMU pasti akan mengerti, seperti yang telah dia lalui sebelumnya. Itu juga sebabnya dia tidak repot-repot menolak Huo Yuhao lagi. Apa yang ada di tombak? Itu berisi keterampilan pertempuran yang kuat yang diajarkan oleh tetua MU yang merupakan kombinasi dari kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa keturunan Saffron. Itu benar, keturunan Saffron tidak bisa digunakan dalam serangan jarak jauh. Namun, itu tidak termasuk senjata. Ketika Huo Yuhao melempar tombak, dia memasukkan kekuatan spiritual dan jiwanya ke dalam lemparan. Dia tidak akan melakukan kesalahan lemparan. Dia menggunakan metode Tang Sekte untuk mengubah arah tombak, karena dia tidak bisa membunuh di sini. Bahkan Xuan Ziwen tidak akan membantu Wan Yijun, karena tidak ada yang percaya bahwa tombaknya bisa mengatasi penghalang jiwa pelindung kelas 5. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwa. Huo Yuhao memilih sekte Tang ketika dia masih berkultivasi di Pavilion Dewa Laut sebagai master jiwa. Dalam hal alat jiwa, ia memilih rute pertempuran jarak dekat. Saat dia menggabungkan keduanya, dia perlahan-lahan membentuk jalan yang menjadi miliknya. Dia telah menciptakan tombak ini demi kompetisi ini. Itu bukan senjata sejati, tetapi sangat cocok untuk tujuan sparring. Huo Yuhao tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 5 atau 6 dalam hal kecepatan jika mereka memiliki pendorong jiwa atau alat jiwa berjenis terbang. Namun, itu berbeda jika dia menyerang dari jarak jauh. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menarik tombak dan mengarahkan ujungnya ke leher Wan Yijun. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan dua jari. Lawan kedua jatuh. Dia menggunakan sangat sedikit waktu dalam dua putaran ini. Sementara dia memegang tombak pendeknya dan berjalan kembali ke ruang tunggu, Wan Yijun berjuang untuk merangkak naik dari tanah. Ada tatapan rumit di matanya. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Namun, dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao menang setelah dia dikejutkan oleh keturunan Saffron. Surat wasiatnya telah hancur total. Jing Hongchen menyaksikan pertarungan ini dengan serius dari tribun penonton utama. Meskipun dia tampak tenang, dia bermasalah secara internal. Mereka yang terpilih untuk berdebat adalah para elit akademi. Awalnya, siswa dari Illustrious Virtue Hall dilarang untuk berkompetisi. Namun, Huo Yuhao telah meminta insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrious Virtue Hall untuk dimasukkan dalam kompetisi. Mereka akan bersaing pada hari berikutnya. Jing Hongchen tidak kaget dengan kinerja Huo Yuhao, tetapi dengan cara dia mengalahkan lawannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Huo Yuhao mampu, karena ia telah mewakili Shrek Academy di Elite Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Tetapi dia hanya memiliki kultivasi 4 cincin. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, tidak mudah untuk mengalahkan seorang insinyur jiwa kelas 5. Namun, Huo Yuhao benar-benar di luar imajinasi Jing Hongchen. Dia sudah menang 2 kali, meskipun dia tidak menggunakan terlalu banyak keterampilan jiwa. Tidak ada yang mengerti bagaimana dia mendapatkan kemenangan di chapter ini. Jing Hongchen telah mengamati kinerja Wan Yijun sepanjang pertandingan ini. Meskipun Wan Yijun tidak terlalu baik, dia tampil relatif baik. Setidaknya dia jauh lebih menonjol daripada Xia Xuanchen. Namun, dia tidak bertahan lebih lama dari Xia Xuanchen, meski begitu. Huo Yuhao terlalu konyol. Huo Yuhao sedang berjalan menuju Xuan Ziwen. Dia melewatinya tombak pendek. Xuan Ziwen memahami niatnya. Dia menyuntikkan kekuatan jiwanya untuk menganalisis tombak.
Setelah itu, dia menyebutkan alat jiwa yang menguatkan suara. Huo Yuhao hanya menggunakan senjata biasa. Itu bukan alat jiwa. Apa kamu perlu istirahat? Huo Yuhao mengangguk. Dia duduk bersila di samping Xuan Ziwen. Dia dengan cepat memasuki meditasi mendalam ketika semua orang memperhatikannya. Sementara lemparan tampak sangat sederhana, ia telah menggunakan kekuatan keturunan Saffron, deteksi spiritual dan keterampilan senjata tersembunyi sekte Tang. Ini tidak diragukan lagi menghabiskan kekuatan spiritual dan jiwanya. Dia perlu menjaga dirinya dalam kondisi terbaik untuk banyak perkelahian yang tersisa. Jing Hongchen berkata kepada Lin Jiai dengan lembut, kirim seorang insinyur jiwa jarak dekat kelas 5 di chapter selanjutnya. Pilih seseorang yang kuat bertahan. Lin Jiai mengakui instruksinya dan mengangguk. Dia segera pergi untuk membawa mereka keluar. Huo Yuhao tidak beristirahat terlalu lama. Setelah hanya 10 menit, dia melompat dan mengangguk ke arah Xuan Ziwen. Setelah itu, dia berjalan ke ruang tunggu. 2 putaran telah berakhir, dan keributan dan suara-suara dari kerumunan telah mati. Semakin banyak siswa yang bingung ketika mereka melihat Huo Yuhao. Apakah seperti ini seharusnya seorang guru jiwa? Apakah ini gaya bertarung tuan jiwa? Tapi dia bahkan tidak menggunakan satu keterampilan jiwa. Jadi para master jiwa sekuat itu. Bukankah para master jiwa dengan level yang sama tidak seharusnya cocok dengan para insinyur jiwa? Tapi mengapa serangan para insinyur jiwa ini tidak efektif terhadap Huo Yuhao? Beberapa siswa yang cerdas sedang mempertimbangkan dalam pikiran mereka. Apa yang diinginkan Jing Hongchen untuk dilihat akhirnya disadari. Huo Yuhao ingin setidaknya memengaruhi pola pikir mereka, karena ia tidak dapat berhasil dalam aspek-aspek lain dari rencananya. Namun, Huo Yuhao tidak keluar dari ini tanpa apa-apa. Pertama, ia memenangkan logam langka dan beberapa koin jiwa emas. Selanjutnya, dia berhasil meningkatkan reputasi Akademi Shrek di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dan yang paling penting, dia berhasil menggabungkan hasil pelatihan Ultimate Solier Plan dan pengalamannya dengan mengembangkan alat jiwa selama 6 bulan terakhir. Ini juga merupakan perpaduan dari jalannya sebagai guru jiwa dan insinyur jiwa. Meskipun dia tidak bisa menggunakan alat jiwa di sini, itu tidak mempengaruhi pemikirannya. Penggunaan alat jiwa yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda muncul dalam benaknya, dan kekuatan spiritualnya yang besar memastikan bahwa ia memiliki kemampuan berpikir yang cukup selama perkelahian. Siswa ketiga yang akan bertarung dengannya sudah masuk sekarang. Itu adalah siswa perempuan saat ini. Siswa perempuan ini tidak bisa dianggap sangat cantik, tetapi dia memiliki kulit yang sehat. Dia memiliki sosok yang ramping, dan tingginya sekitar 180 cm. Namun, sosoknya masih tampak sangat proporsional. Ada tatapan tajam di matanya. Dia menatap Huo Yuhao, dan tampaknya ada percikan dari matanya. Insinyur jiwa wanita? Huo Yuhao merasakan tekanan besar dari wanita muda ini. Insinyur jiwa perempuan ini jelas lebih kuat dari 2 insinyur jiwa lainnya sebelumnya. Huo Yuhao sepertinya telah bertemu pasangan yang sebenarnya. Wanita muda itu bangkit sambil menonton Huo Yuhao, dan mengikat rambutnya yang panjang dan berwarna merah gelap menjadi ekor kuda. Dia terlihat jauh lebih rapi dengan cara ini. Seragam kuningnya juga membuatnya terlihat lebih gagah dan tangguh. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Kelas 6. Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif, Nana. Mohon saran. Akademi Shrek. Huo Yuhao. Mohon saran. Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Huo Yuhao terperangah ketika mendengarnya. Sebagai seorang insinyur jiwa, dia tahu apa artinya itu. Dia mengambil pelajaran tentang itu ketika dia masih di Akademi Shrek. Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif terdiri dari para master jiwa tipe tempur jarak dekat yang memperkuat diri mereka sendiri dengan menggunakan alat jiwa. Mereka sama sekali tidak tahu cara membuat alat jiwa, tetapi mereka sangat akrab dengan semua jenis alat jiwa. Mereka menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kekuatan bertarung dan kemampuan bertahan mereka. Saat ini, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek dan Departemen Jiwa Bela Diri sedang mengeksplorasi cara melatih dalam aspek ini. Departemen Alat Jiwa akan menyediakan alat jiwa dan panduan untuk para penguasa jiwa elit Departemen Jiwa-Jiwa. Seperti Wang yang katakan, ini adalah arah perkembangan masa depan semua tuan jiwa. Master jiwa yang bisa menciptakan alat jiwa dan master jiwa yang bisa menggunakan alat jiwa tidak harus dibagi ke dalam jalur pembelajaran dan kultivasi yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang telah disebutkan Wang Yan saat dia belajar di perpustakaan Paviliun Dewa Laut.
Ini juga ditegaskan oleh Departemen Alat Jiwa. Bahkan Yan Xiaoze dan Chai Meier dari Departemen Jiwa Marshall tergerak oleh kata-kata itu. Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif menandakan bahwa kekuatan bertarungnya tidak hanya dalam alat jiwa. Jiwa bela dirinya juga pasti kuat. Sementara ada sangat sedikit jiwa bela diri yang kuat di Kekaisaran Sanmun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Ayo pergi, Nana. Ayo pergi, Nana. Beberapa siswa yang menyaksikan berdiri dan meneriakkan nama Nana. Dia tampaknya sangat populer di kalangan populasi siswa. Nana sepertinya tidak mendengar sorakan itu. Dia memusatkan pandangannya pada Huo Yuhao. Dia juga sangat ingin tahu tentang dia. Salah satu alasan mengapa dia begitu penasaran tentang dia adalah karena dia mungkin menjadi lawan di masa depan elit Continental Advanced Master Academy turnamen duel jiwa. Nana bukan bagian dari tim pendukung dalam edisi terakhir turnamen, tetapi dia berhasil unggul berdasarkan kemampuannya sendiri di akademi. Setelah ia berhasil menjadi Raja Roh pada usia 17 tahun, ia akhirnya dikukuhkan sebagai anggota di turnamen berikutnya. Dia akan bersaing dengan saudara-saudara Hong Chen. Karena Nana tidak tahu cara membuat alat jiwa, dia jelas tidak terbiasa dengan mereka sebagai insinyur jiwa normal. Namun, dia jauh lebih kuat dalam kombinasi alat jiwa dan jiwa bela diri daripada kebanyakan insinyur jiwa. Selanjutnya, siswa dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif benar-benar hidup untuk bertarung. Dengan akademi mendukung mereka, mereka selalu dihadapkan pada alat jiwa agresif terbaru dan paling cocok. Mereka juga bisa lebih menaruh perhatian pada pertempuran, daripada terganggu oleh penciptaan alat jiwa. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara semua Raja Roh di Sanmun Imperial Soul Engineering Academy. Dia jauh lebih kuat daripada Xia Xuanchen dan Wan Yijun. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 54. Dalam 2 tahun ke depan, dia bertujuan untuk mencapai peringkat 60 dan menjadi kaisar jiwa sebelum turnamen. Setelah mengetahui bahwa ada kesempatan untuk berdebat dengan seorang siswa dari Shrek, dia adalah salah satu dari sedikit yang mendaftar. Kesombongan Huo Yuhao membangkitkan semangat juangnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao sangat kuat. Lagi pula, dia hanya seorang leluhur jiwa dengan 4 cincin. Dia pasti bisa mengalahkannya. Xuan Ziwen mengangguk dalam hatinya saat dia mengamati semangat persaingan yang kuat dari kedua belah pihak. Chapter ini pasti lebih intens dari 2 putaran sebelumnya. Dia juga tahu siapa Nana itu. Itu karena akademi pernah memintanya untuk membuat alat jiwa khusus untuk Nana. Meskipun dia tidak bisa memasuki Illustrious Virtue Hall karena dia milik Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif, dia masih sangat dihargai oleh akademi. Mulai. Saat Xuan Ziwen berteriak, putaran ketiga perdebatan dimulai. Kedua kontestan bertindak segera. Huo Yuhao bukan satu-satunya penyerang cepat sekarang. Nana segera menyerbu ke arah Huo Yuhao, tidak seperti 2 insinyur jiwa di depannya. Insinyur jiwa tempur jarak dekat? Huo Yuhao terkejut. Dia juga memilih jalur pertempuran jarak dekat. Sementara Nana tidak tahu cara membuat alat jiwa, dia mahir menggunakannya. Dia juga sangat kuat. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam melayang dari kaki Nana. Seluruh tubuhnya berubah saat jiwanya dilepaskan. Dia tampak sedikit ilusi sekarang. Seluruh tubuhnya tampak sangat nyata. Namun, kecepatannya melonjak saat jiwanya dilepaskan. Dia tidak lebih lambat dari Huo Yuhao. Agility Type? Ini adalah penilaian kedua Huo Yuhao tentangnya. Dia memang seorang insinyur jiwa kontrol aktif yang tidak kehilangan kemampuannya sebagai seorang master jiwa. Dengan alat jiwa yang cepat dan destruktif, dia harus mampu melakukan serangan frekuensi tinggi. Tebakan dan penilaian Huo Yuhao benar-benar tepat. Lin Jiayi ingin menemukan insinyur perang jarak dekat kelas 5 yang sangat kuat setelah diperintahkan oleh Jing Hongchen, tetapi Nana kebetulan berada di urutan ketiga dalam daftar. Dia tidak akan setuju untuk diganti tidak peduli apa, dan dengan posisinya di akademi, Lin Jiayi juga tidak bisa membujuknya. Selanjutnya, Lin Jiayi benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan bertanding melawan Huo Yuhao. Mereka kemungkinan akan menjadi lawan dalam waktu dekat. Itu sebabnya dia tidak menggantikannya. Jarak 150 meter di antara mereka dengan cepat berkurang. Mereka hampir saling berhadapan. Keduanya saling berhadapan sejak awal. Hanya ketika mereka akhirnya terpisah 10 meter, situasinya berubah. Garis cahaya merah menyala-menyala dari tubuh Nana. Itu adalah pisau yang hanya memiliki 1 kaki dan 2 inci panjangnya. Dia meraih gagang pedang yang tampak sangat aneh.
bilah ini berbeda dari bilah biasa. Itu selebar telapak tangan, dan tampak tumpul. Ada pola bunga yang elegan diukir di atasnya, tetapi Huo Yuhao tidak bisa mengatakan bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Bilahnya berwarna merah gelap, tapi cahaya merah tua hampir 2 kaki melintas di permukaannya, yang tampaknya sangat tidak stabil. Itu seperti nyala api, yang memilih targetnya dengan hati-hati. Setelah melepaskan bilah ini, udara di sekitarnya memanas. Tubuh Nana yang tampak nyata berubah menjadi lebih ilusi ketika panas menyebabkan udara di sekitarnya beriak. Pisau langsung berubah menjadi pelangi dan cahaya pisau memanjang dari 2 kaki menjadi 10 kaki. Nana menghilang di tengah-tengah cahaya pedang saat dia melepaskan kekuatannya. Tubuhnya dikombinasikan dengan pisau dan dia menebas Huo Yuhao. Pada saat itu, cahaya bilahnya seperti matahari terbit. Terlepas dari apakah itu kecepatan, kekuatan, tipe master jiwa, atau alat jiwa, dia telah mencapai puncak insinyur jiwa kelas 5. Ketika Nana memulai serangannya, Huo Yuhao mulai bergerak. Sebuah cahaya keemasan gelap bersinar terang dan Dark Golden Terror Claws-nya muncul. Dia menginjak untuk menghentikan semua momentum ke depan. Dia menstabilkan dirinya di tempat, memilih untuk tidak maju lebih jauh. Lampu bilah merah-merah setinggi 10 kaki sangat mengerikan dalam sepeta udara merah itu. Namun, lampu merah-merah itu disembunyikan oleh Dark Golden Terror Claws Huo Yuhao saat mereka muncul. Mereka muncul sebagai 5 lampu pedang berwarna keemasan besar. Cakar teror besar memancarkan aura pembunuhan yang mengerikan yang hampir menutupi 20 kaki. Ketika mereka keluar, mereka menyapu semua yang ada di jalan mereka. Huo Yuhao seperti beruang teror Claw Dark Golden dalam bentuk manusia. Lengan kanannya benar-benar berwarna emas gelap. Kedua belah pihak tidak menggunakan keterampilan berbunga satu sama lain ketika mereka bertabrakan. Di satu sisi, ada kombinasi wanita dan senjata yang dibantu oleh alat jiwa yang kuat. Di sisi lain, ada pelanggaran menakutkan dari seseorang yang dilengkapi dengan Dark Golden Terror Claws, tulang jiwa eksternal yang langka dari Dark Golden Terror Claw Bear yang sombong. Ketika pihak-pihak ini bertabrakan, suara dentang logam terdengar. Itu terdengar seperti emas dan baja saling menabrak satu sama lain. Setelah itu, sosok ilusi terlempar lebih dari 10 meter. Saat sosok ini terlempar ke belakang, itu melepaskan penghalang cahaya keemasan. Penghalang cahaya ini dengan paksa mengusir lampu pedang emas gelap yang mengganggu Nana, tapi itu juga hancur seketika. Nana adalah orang yang terlempar. Sementara alat jiwanya kuat, mereka tidak cukup destruktif untuk bersaing dengan Dark Golden Terror Claws. Huo Yuhao bahkan tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia melepaskan Dark Golden Terror Claws karena dia tidak ingin melukainya. Kalau tidak, mengingat kultivasinya saat ini, itu akan jauh lebih kuat jika dia menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke mereka. Namun, alat jiwa Nana berkualitas tinggi. Hanya beberapa kekurangan muncul setelah dipukul. Tapi penghalang alat jiwa pertahanan otomatis di tubuhnya telah hancur total. Para siswa yang mendukung Nana bersorak ketika cahaya bilah merahnya muncul. Namun, sorakan mereka terjebak di tenggorokan mereka tak lama setelah itu, dan mereka hancur. Nana, yang memberikan tatapan yang tampak sangat kuat, dipaksa kembali dalam satu pukulan. Jelas bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sosok ilusi Nana tiba-tiba menjadi sedikit lebih realistis. Dia mengangkat kepalanya saat dia mendarat di tanah, dan matanya bertemu dengan mata Huo Yuhao. Dia melihat keinginan kompetitif yang kuat di mata Huo Yuhao. Apakah aku baru saja kehilangan dia dalam konfrontasi langsung? Nana sangat marah. Namun, dia berhasil tetap tenang bahkan dalam keadaan seperti itu. Tubuhnya berkedip, dan dia sekali lagi meledak ke arah Huo Yuhao. Dia meningkatkan kecepatannya lagi, lalu cincin jiwa pertamanya dan kedua melintas secara berurutan. Sosok Nana dibagi menjadi 3, semuanya ilusi. Ketiga tokoh ini terpisah satu sama lain begitu mereka berada kurang dari 5 meter dari Huo Yuhao, sebelum dengan cepat berkumpul menuju Huo Yuhao di tengah. 3 garis cahaya merah-merah ditembak ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao menyeringai. Dia bertindak seperti tokoh Nana yang dikelompokkan bersama. Tubuhnya juga berubah ilusi seperti Nana, tetapi aspek ilusi berasal dari Ghost Shadow Perplexing Track. Dalam pertarungan ini, banyak penonton bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat Huo Yuhao bolak-balik di antara ketiga sosok itu, dan mendengar suara gemerincing atau ketukan bergema terus-menerus. Duduk di tribun penonton utama, ekspresi Jing Hongchen berubah serius. Dia secara alami tahu siapa Nana itu.
Dia adalah orang yang memberikan persetujuan baginya untuk berkompetisi di turnamen Master Dueling Jiwa Akademi Elite Continental Advance selanjutnya. Namun, dia melihat inferioritasnya dibandingkan dengan Huo Yuhao setelah pertarungan singkat melawannya. Dalam hal kecepatan absolut, Nana lebih cepat daripada Huo Yuhao dengan peningkatan dari keterampilan jiwa pertamanya dan kedua. Namun, dia hanya cepat. Dia hampir tidak seakurat Huo Yuhao. Jejak hantu bayangan hantu Huo Yuhao membuatnya bisa muncul di daerah yang lebih lemah dalam serangan Nana. Sementara sepertinya Nana telah melingkari dia adalah orang yang menyerangnya tanpa henti dengan Dark Golden Terror Claws-nya. Keterampilan jiwa pertama Nana meningkatkan kecepatannya dan membuat tubuhnya lebih ilusi, yang berarti dia akan menderita lebih sedikit kerusakan ketika dia diserang. Keterampilan jiwa keduanya memungkinkannya untuk membentuk doppelgangers. Dengan kemampuan ini dan alat jiwa tipe pertarungan jarak dekat yang kuat, dia bertarung seperti master jiwa tipe agility dengan kekuatan tipe serangan. Doppelgangers itu tidak nyata. Mereka hanya keterampilan jiwanya yang kedua. Mereka tidak memiliki kekuatan ofensif. Mereka murni menggunakan kecepatan untuk menciptakan ilusi. Ketiga tokoh ini sebenarnya hanya satu-satunya orang. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menipu Huo Yuhao dan deteksi spiritualnya? Huo Yuhao dapat mengambil inisiatif dengan mudah bahkan jika dia menggunakan upaya yang kurang dari dia. Sementara mereka tampaknya setara satu sama lain, Nana sebenarnya sedang ditekan dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ini jelas dari betapa santainya Huo Yuhao, dia bahkan tidak menggunakan tangan kirinya, malah meletakkannya di belakang. Nana panik ketika pertempuran berlanjut. Dia tidak lagi meremehkan Huo Yuhao. Apakah dia benar-benar hanya menjadi leluhur jiwa? Menurut informasi akademi, dia harusnya lebih condong ke arah tipe master jiwa. Namun, dia menderita setiap kali dia bertabrakan dengan dia meskipun dia hanya seorang leluhur jiwa. Blade Scarlet Flame yang dia gunakan adalah alat jiwa jarak dekat kelas 5 yang cemerlang. Itu berisi api merah yang memiliki suhu 1000 derajat Celcius. Dia mengujinya sekali pada binatang buas, dan binatang buas itu langsung dimasak saat dia mengirisnya dengan pisau. Namun, api merah menghilang sebelum mereka menyentuh tubuh Huo Yuhao. Mereka tidak bisa memengaruhinya sedikit pun. Ini juga berarti bahwa itu sama sekali tidak efektif terhadap Huo Yuhao. Denting. Suara renyah bergema. Nana terpaksa kembali lagi. Kekuatan Huo Yuhao mematikan tangan kanannya. Tunggu sebentar. Teriak Huo Yuhao. Dia menghentikan Nana tepat ketika dia akan meledak ke arahnya lagi. Apa? Nana menatapnya dengan waspada. Huo Yuhao berkata, ini tidak adil untukmu. Aku sarankan kamu mengganti senjata kamu. Aku memiliki jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri pertama aku adalah tipe spiritual, sedangkan jiwa bela diri kedua aku adalah tipe es. Menggunakan alat jiwa berjenis api atau berjiwa es tidak akan sangat efektif. Nana bingung. Mengapa kamu mengatakan ini padaku? Mata Huo Yuhao menyala dengan cahaya menyala. Kekuatan tempur jarak dekatmu sangat mengesankan. Tetapi aku juga dapat mengatakan bahwa kamu belum memberikan semua yang kamu miliki. Karena ini masalahnya, aku ingin berdebat dengan kamu dalam kondisi terbaik kamu. Itulah gunanya perdebatan, bukan? Kamu pasti sudah kalah jika aku hanya ingin mengalahkanmu. Nana mendengus marah. Jangan terlalu sombong. Ayo pergi lagi. Saat dia berbicara, dia menghambur ke arah Huo Yuhao lagi. Tapi dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keduanya kali ini. Dia hanya menggunakan keterampilan jiwa pertamanya untuk meningkatkan kecepatannya. Meskipun dia tidak yakin, alat jiwanya sudah berubah saat dia bergerak. Blade Scarlet Flame menghilang, digantikan oleh pisau hijau. Dia tampak menyukai pedang. Huo Yuhao berada di bawah tekanan yang lebih besar ketika bilah ini muncul. Itu juga alat jiwa kelas 5, tapi itu alat jiwa tipe angin. Bila melepaskan 6 bilah angin ke arah Huo Yuhao, yang datang dari arah yang berbeda. Huo Yuhao merasa sulit untuk dinavigasi meskipun dia memiliki deteksi spiritual dan Ghost Shadow membingungkan track. Nana beringsut mendekat padanya. Dia memegang Swift Blade-nya, dan 6 bilah angin lainnya menyerang dari arah yang berbeda menuju Huo Yuhao. Dia juga semakin mendekati Huo Yuhao dengan dorongan kecepatan dari pedangnya. Dia tidak lagi menikam pisaunya. Malah dia menikamnya ke dada Huo Yuhao. Dia mengangkat kedua tangannya, mereka langsung tertutup kristal es berlian. Dia menarik Dark Golden Terror Claws dan beralih ke Ice Empress,
Pincer dengan misterius Jade Hands. Dia melakukan sesuatu yang lain juga, sesuatu yang aneh. Tangan kirinya meraih ke depan menuju Swift Blade, sementara lengan kanannya mulai membuat revolusi besar seperti kincir angin besar. Sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat dia memutar lengan kanannya, keenam bilah angin itu sepertinya tertarik oleh sesuatu, dan mengubah arahnya. Mereka semua menebas ke sudut arena, meninggalkan beberapa tanda. Sementara tangan kirinya menyentuh Swift Blade. Kedua tubuh mereka tersentak. Tapi Pincer Ice Empress tidak bisa dibandingkan dengan Dark Golden Terror Claws. Meskipun dia berhasil memblokir Swift Blade, tidak ada kekuatan yang cukup. Huo Yuhao terhuyung mundur 2 langkah. Namun, Nana terpaksa kembali juga. Bagaimana dia membelokkan bilah angin? Nana terkejut sekali lagi. Tapi bilahnya masih berguna, atau setidaknya mereka lebih baik daripada Blade Scarlet Flame. Serangannya dimulai lagi setelah penemuannya. Dia terus memegang Swift Blade saat dia mengepung Huo Yuhao dengan serangan. Serangannya berlanjut dengan cepat.